Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Program ini merupakan kerjasama antara UBTV dan juga Rumah Sakit Universitas Brawijaya, di mana kita akan membicarakan berbagai isu yang berkaitan dengan kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan membahas tema tentang fenomena kanker terkini yang merupakan ancaman nyata di tengah gaya hidup modern. Oleh karena itu kita akan langsung berbincang bersama dengan ahlinya, yaitu Dr. Dian Pratiwi. Halo dokter, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Alhamdulillah sehat juga. Siap dok. Nah ini kita kan penasaran, untuk kanker ini memang dari dulu, dari saya kecil juga seringkali disebutkan oleh guru ataupun orang tua bahwa hati-hati loh nanti kanker apa segala macam. Tapi biasanya itu mengenai ke usia lanjut usia gitu dok. Nah tapi ternyata dengan gaya hidup modern kok kayaknya makin bergeser, anak-anak muda pun ada. Bagaimana dok menanggapi fenomena seperti ini? Iya. Jadi memang fenomena kanker saat ini tuh mulai bergeser ya trennya. Hal ini sedikit banyak karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi dari data WHO itu mengatakan bahwa sekitar 90 hingga 95% penyebab kanker itu banyak sedikit dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan gaya hidup yang kurang baik. Sedangkan faktor genetik itu kurang lebih sekitar 10 sampai 15% saja. Jadi sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, kemudian di mana sekarang ini kanker makin banyak di usia muda. Nah, karena apa? Karena sekarang kan juga gampang ya mendapatkan makanan-makanan yang ultra processed food atau yang kurang sehat, itu dimulai di usia dini. Di mana hal ini kan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi di usia 30-40 tahun itu sudah mulai terkena kanker seperti itu. Oh, ini ya karena kita sendiri ya alasannya dok ya sebenarnya. Sebenarnya dari gaya hidup yang kurang baik itu sendiri seperti itu. Nah kalau berbicara soal kanker ini kan kayaknya banyak sekali ya dok ya. Tapi yang paling sering mungkin dokter temui itu apalagi untuk pasien yang sekarang di usia muda itu kanker apa aja dok? Ya. Kebetulan saya kan sebagai dokter spesialis bedah onkologi ya, dokter spesialis bedah tumor itu banyak menangani kasus kanker payudara. Nah sehingga pasien yang datang di poliklinik kami itu yang paling sering adalah kanker payudara. Dan itu juga selaras dengan penelitian internasional, Cancer Research itu mengatakan bahwa kanker yang paling banyak terjadi secara global itu memang kanker payudara nomor 1. Kemudian yang kedua itu ada kanker paru, lalu yang ketiga adalah kanker usus atau kolorektal. Seperti itu. Dan tentu masing-masing ada penyebabnya sendiri. Wah, kayaknya harus ada episode tersendiri ya dok ya membahas itu masing-masing. Nah kalau berbicara kanker secara general, tadi kan semakin muda usia orang yang bisa mengalami kanker tersebut, itu tadi dokter katakan juga bisa karena gaya hidup, kemudian makan makanan yang ultra processed food. Tapi kalau berkaitan dengan mental health itu apakah ada pengaruh ya dok? Kayak anak zaman sekarang nggak ada stres gitu-gitu ya dok ya? Itu gimana sih dok? Tentunya iya. Jadi ternyata memang faktor mental health atau stresor yang tidak tertangani dengan baik itu sedikit banyak akan menurunkan imun. Nah kalau imunnya kurang, turun, itu bisa memicu terjadinya kanker juga. Bukan hanya kanker saja, penyakit yang lain pun juga bisa terkena ya kalau seandainya stresor itu tidak tertangani dengan baik. Seperti itu. Oke. Tadi juga dokter sempat menyebutkan adanya faktor genetik. Kalau itu tuh berarti nggak bisa dihindari sama sekali ya dok ya? Apalagi ditambah gaya hidup yang kurang baik. Betul. Jadi penyebab kanker itu ada yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari. Nah, yang tidak bisa dihindari apa? Jadi pertama seperti usia, makin tua biasanya semakin meningkat ya faktor risiko untuk terjadi kanker. Kemudian jenis kelamin, untuk kanker-kanker tertentu, contohnya kanker payudara, jenis kelamin wanita pasti resikonya lebih tinggi untuk terjadi kanker. Nah yang ketiga ini faktor genetik. Faktor genetik ini juga tidak bisa dihindari. Kalau seandainya dia sudah memiliki gen pembawa kanker ya, contohnya kanker payudara itu gen pembawa kankernya adalah gen BRCA. Nah apabila dia sudah memiliki gen pembawa itu, maka resiko untuk terjadi kanker lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki gen pembawa kanker tersebut. Seperti itu. Saya jadi penasaran tadi faktor dari jenis kelamin, berarti kalau laki-laki bisa dok? Bisa, serius? Bisa, kanker payudara pada laki-laki bisa terjadi juga, tapi sangat kecil ya, kurang dari 1%.
seperti itu. Ini menarik ya dok ya, kayaknya Iya. kalau ada podcast sendiri soal kanker payudara ini Iya, seru betul. diobrolin. Oke dok. Kalau tadi juga ada penyebutan terkait faktor lingkungan, misalnya ada polusi udara atau mungkin orang yang kerja di pabrik-pabrik tertentu, itu apa juga mempengaruhi resiko untuk kanker dok? Betul ya, sedikit banyak memang seperti faktor polusi tentunya ya, itu kan termasuk bahan-bahan karsinogenik ya. Namanya bahan karsinogenik itu adalah bahan yang dapat menyebabkan terjadinya kanker. Selain polusi juga asap rokok ya, di mana dia itu dapat menyebabkan mutasi dari DNA itu sendiri. Nah, akhirnya terjadilah kanker. Jadi DNA ini dia itu dapat mengatur sel itu berkembang, kemudian sel itu mati ataupun sel itu membelah diri ya. Di mana apabila terjadi kerusakan genetik, DNA ini akan terjadi gangguan dalam bekerjanya itu sendiri. Seperti itu akhirnya terjadilah kanker. Seperti itu. Saya jadi penasaran dok, orang yang kalau sudah mengalami kanker itu sendiri, apakah pada akhirnya ada vonis tertentu bahwa mungkin hidupnya nggak lama? Kalau nonton sinetron biasanya kayak gitu ya dok ya. Generalnya kalau kita lihat di TV, oh gitu ya gitu kan. Tapi apakah memang betul? Jadi gini. Intinya apabila orang itu datang di stadium awal, tentunya untuk pengobatannya itu juga lebih mudah dan juga angka harapan hidupnya juga semakin tinggi. Nah, berbeda dengan pasien-pasien yang datang di stadium lanjut. Nah, stadium lanjut itu maka pengobatannya pun juga lebih sulit dan angka harapan hidupnya juga semakin rendah. Seperti itu. Berarti inilah pentingnya ada deteksi dini ya dok ya. Itu dia. Itu gimana cara deteksinya? Ini awam banget ya orang-orang. Baru-baru mikir kanker, kalau kantong kering iya dipikirin dok. Nah ini kan terlalu kompleks, gimana dok kira-kira? Jadi kalau untuk deteksi dini itu memang tergantung dari masing-masing organ ya. Organ apa yang mau dideteksi. Contohnya seandainya kita mau mendeteksi kanker payudara, ya kita lakukan sadari ya. Namanya pemeriksaan payudara sendiri. Nah itu dilakukan setiap 1 bulan sekali setelah haid ya, diperiksa payudaranya kanan kiri apa ada benjolan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, seandainya mau tahu ada kanker kulit atau enggak, itu namanya sakuri ya, pemeriksaan kulit sendiri. Nah sama dilihat tuh kulitnya ada perubahan apa enggak, mungkin dulu ada tai lalat atau andeng-andeng, dulu kecil loh ini kok jadi cepat membesar, kemudian mudah berdarah, gatel. Nah itu harus hati-hati, berarti mungkin dia akan terjadi perubahan ya, perubahan sifat dari yang awalnya jinak jadi ganas, itu bisa. Kemudian juga kalau mau tahu apa ada kanker usus ya, itu berarti ada namanya kolonoskopi, seperti ada alat yang dimasukkan ke dalam anus untuk melihat apa ada kelainan di ususnya, seperti itu. Jadi macam-macam organ apa yang mau diperiksa, yang mau dideteksi dini. Seperti itu. Sebenarnya simple ya dok ya. Kita bisa ngelakuin sendiri di rumah. Cuman masalahnya belum semua orang aware, ngerti caranya. Berarti ini PR besar ya dok untuk tenaga medis. Ngasih informasi, salah satunya seperti podcast seperti ini ya dok ya. Tapi kebanyakan kalau misalnya pasien yang datang, apakah mereka sudah di stadium lanjut atau masih bisa diselamatkan dok kebanyakan? Jadi kalau sekarang ini memang kanker itu masih banyak yang datang di stadium lanjut. Karena apa? Karena kanker itu khususnya ya kanker payudara ini sering tidak nyeri. Nah, jadi gejalanya itu tidak nyeri. Makanya kadang-kadang orang atau pasien itu menyepelekan atau takut berobat atau malah memilih alternatif yang lain. Nah, sehingga akhirnya datang ke dokter itu sudah stadium lanjut. Seperti itu. Wah ini nih ya, ini berarti pentingnya pemirsa untuk sering-sering cari informasi sendiri ya dok ya. Apalagi zaman teknologi saat ini, masifnya informasi, harusnya kita semakin aware terhadap diri sendiri juga. Jangan udah kadung, dokternya ikut pusing nanti. Aduh gimana apa segala macam. Karena memang ya itu tadi, kalau seandainya datang di stadium awal itu tentunya pengobatan yang didapatkan oleh pasien itu lebih sedikit daripada pasien yang datang di stadium lanjut. Contohnya seandainya yang stadium awal nih pasien ini tidak perlu dapat radioterapi
radioterapi ya. Tapi di stadium lanjut karena dia sudah besar, kemudian perlu penanganan yang lebih dalam, itu perlu ditambah radioterapi gitu. Jadi tambah banyak terapi yang didapatkan oleh pasien itu. Oke. Kalau selama dokter menangani pasien-pasien berapa tahun terakhir, apakah ada perubahan signifikan terkait minimal pengetahuan mereka gitu, kayak wah saya harus misalnya mengetahui sejak dini kayak tadi itu atau apa segala macam, atau ternyata masih sama nih untuk beberapa tahun terakhir? Lumayan ya, jadi mungkin dengan masifnya informasi ya yang banyak didapat ya, walaupun mungkin dari IG atau dari TikTok tuh sering mereka tuh lewat sosmed malah dia ya, mereka sedikit banyak tahu, dan akhirnya mungkin sekarang orang-orang muda pun juga mulai berobat ya. Bahkan kadang-kadang, loh dok, kalau saya kayak gini, kalau di TikTok kayak gini, dok itu bener apa enggak? Nah kayak gitu ya, memang harus di cross check ya, karena kadang-kadang itu kan tidak sesuai. Battle pengetahuan di TikTok. Iya. Seru ya ternyata ya. Berarti sekarang pun TikTok nggak joget-joget aja dok ya, banyak informasi yang lumayan bermanfaat tapi harus di cross check ulang. Betul, iya. Bisa jadi misinformasi malah nggak karuan. Iya, Nah ini juga jadinya menarik dok. Kalau zaman dulu, orang tua zaman dulu bilangnya kan mitos-mitos. Kalau sekarang double-double hoax. Itu ya apa sih dok? Kalau soal kanker tuh apa sih yang paling sering diomongin sama orang-orang? Mitos dulu deh, apa dok kira-kira? Iya. Ya memang sedikit banyak ya mitos yang beredar di masyarakat. Yang pertama, kalau muda itu nggak mungkin terkena kanker. Enggak ya ternyata ya. Ternyata saat ini makin banyak kanker yang terjadi di usia muda, terutama karena lifestyle-nya yang kurang baik ya, yang dimulai sejak dini. Nah kemudian yang kedua, apabila terkena kanker itu nyeri gitu, ternyata tidak ya, malah kanker itu seringkali tidak nyeri, makanya sering diabaikan. Kemudian yang ketiga, ini yang agak menyesatkan, apa tidak? Jadi biopsi, kalau dilakukan biopsi itu akan menyebarkan si sel kanker itu. Jadi biopsi itu adalah suatu metode untuk mengambil jaringan untuk memastikan karakteristik benjolannya itu sifatnya jinak atau ganas. Itu dengan melakukan suatu pemeriksaan, bisa menggunakan jarum atau dengan metode operasi kecil. Nah itu orang-orang itu biasanya takut kalau sudah didiagnosis kanker di awal, Bu ini kemungkinan kanker tapi harus kita biopsi dulu. Nah itu sudah takut, dok ini katanya kalau biopsi bisa malah menyebar kankernya. Nah itu salah ya, karena kalau tidak dilakukan biopsi kita tidak akan bisa melakukan pengobatan yang tepat, dan kita juga tidak mengetahui ini diagnosisnya apa secara tepat ini gitu. Oke. Ya, semoga dengan adanya informasi masif dari tenaga medis seperti ini, orang-orang jadi tahu, bukannya takut gitu ya dok. Betul. Tapi kalau yang hoax sering menemukan nggak dok? TikTok, main TikTok. Nah ini gimana kira-kira? Ya sama ya seperti itu ya. Jadi bertumpang tindih antara mitos dan hoax itu ya. Oke. Yang lebih serem tuh tiba-tiba mungkin kalau ada alternatif yang digencarkan daripada berobat secara medis kayak gitu, ada nggak sih dok? Iya sih, ini jadi sebenarnya kita tuh sudah dipermudah dengan adanya BPJS itu ya. Nah, jadi saran saya memang sebaiknya apabila memang sudah divonis ya, sudah ditemukan kalau ini ada kelainan, seandainya ada kanker gitu, sebaiknya ya berobatlah ke medis, jangan alternatif, karena namanya juga alternatif ya, alternatif. Jadi dia itu belum pasti juga dan apa yang diberikannya, dan itu menurut saya juga tidak memberikan manfaat seperti itu, malah sedikit banyak membuang uang. Kalau BPJS itu insya Allah sudah ditanggung semua sama pemerintah untuk pengobatan kanker itu. Iya sih, mungkin pikirannya masyarakat adalah, waduh kalau kanker harus sering ke dokter, obatnya terus menerus. Mungkin pikirannya seperti itu, kayak aduh tambah banyak duitnya, kali aja ke alternatif sekali berobat sembuh. Padahal belum ada penelitian terkait itu ya dok. Betul, iya. Oke. Lebih baik ya berobatlah ke medis supaya bisa terdiagnosis dengan benar dan juga tertangani dengan baik dan benar seperti itu. Oke, nah itu nih ya teman-teman dan juga pemirsa, kalau bisa memang
kita aware dulu sama diri sendiri. Nanti kalau memang nggak ngerti banget, kalau di BPJS kan kita ke vaskes pertama ya dok, ya ada puskesmas ataupun klinik-klinik. Nah baru nanti dibantu untuk bisa mengetahui lebih lanjut. Nah dok, kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah sekarang kita pengen belajar nih dok, kira-kira apa sih secara general untuk kita terutama anak muda ini loh, yang sekarang kayaknya semua serba cepat, informasi cepat, makanan cepat, apa segala macam gitu ya. Ini mulai agak perlu sedikit tamparan. Nah karena tadi kan dokter cerita pasien-pasien itu juga usianya semakin muda, yang akhirnya divonis kanker juga bukan hanya usia lanjut. Nah ini gimana dok? Kalau kita bahas mungkin satu persatu dari sisi makanan deh, kira-kira harus kayak gimana dok? Tentunya secara umum penyebab kanker itu paling banyak ya karena faktor lingkungan itu ya. Salah satunya yaitu makan makanan yang kurang sehat ya, seperti ultra processed food, kemudian tinggi gula, tinggi lemak. Boleh makanan manis gitu boleh, atau makanan berlemak boleh, tapi dalam porsi yang wajar ya, tidak berlebihan. Seperti itu ya. Kalau bisa makan makanan kembali yang real food ya, makanan rumah gitu. Jangan makan makanan yang siap saji ya, kalau bisa ya dibatasi lah supaya sehat ya badan kita. Kemudian selain itu juga menjaga berat badan tetap ideal ya, dengan berolahraga ya, minimal setidaknya 1 minggu itu 150 menit per minggunya, kurang lebih segitu. Kemudian hindari seperti asap rokok ataupun alkohol ya. Nah itu cara-cara pencegahan supaya tidak terjadi kanker. Namun ada kanker-kanker tertentu yang diketahui secara pasti penyebabnya ya, seperti kanker serviks. Nah kanker serviks itu penyebabnya itu sekarang sudah diketahui secara pasti, itu virus HPV. Nah ini bisa dicegah dengan cara vaksinasi. Nah vaksinasi. Kemudian yang kedua, untuk mencegah terjadinya kanker kulit ya, misalnya itu ya di siang hari di atas jam 10 kalau bisa keluar itu ya pakai proteksi ya, seperti topi atau pakai jaket atau pakai sunscreen ya, seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itulah yang bisa mencegah diri kita dari kanker. Kalau di lingkungan kerja dok, yang kayak misalnya di pabrik apa segala macam, itu kan sesuatu yang sulit dihindari. Itu harus apa dok, keluar dari kerjanya atau gimana kira-kira dok? Nah itu dia ya, penyebabnya apa ya, mungkin kalau ada bahan-bahan yang bisa merusak paru ya, mungkin setidaknya pakai masker seperti itu ya. Kayaknya cara paling gampang seperti itu, sama tanya ke atasan gimana ini gitu ya, minimal BPJS-nya ya dok kalau ada apa-apa ya. Yang penting mungkin deteksi dini ya. Mungkin kalau perlu, kalau untuk mengetahui ada kanker paru atau tidak kan mesti foto dada, foto toraks X-ray seperti itu. Oke, tapi kalau yang punya faktor genetik itu apakah ada kemungkinan ada nih membawa faktor genetik kanker tertentu, tapi ternyata seumur hidupnya tidak kambuh atau akhirnya tidak pernah divonis? Ada nggak dok yang mungkin seperti itu? Ada. Jadi walaupun dia sudah punya gen pembawa, itu tidak 100% pasti akan terkena kanker gitu, enggak. Hanya dia faktor resiko akan menjadi lebih tinggi apabila dia memiliki gen pembawa kanker tersebut untuk menjadi kanker. Kalau seandainya dia memiliki healthy lifestyle yang baik ya, bisa saja dia tidak terkena kanker tersebut. Cara kita tahu kalau membawa gen kanker, ada tesnya dok? Ada. Jadi untuk orang-orang yang berisiko tinggi itu ada pemeriksaan tes tertentu, tes genetik yang untuk mengetahui apakah dia pembawa kanker tersebut atau tidak. Jadi kalau seandainya keluarganya, ibunya, kakaknya, atau saudara-saudaranya menderita kanker yang sama, nah itu dia bisa memeriksakan dirinya, tes genetik itu. Saya memiliki faktor resiko pembawa kanker tersebut atau tidak, itu ada. Oke, berobatnya ke dokter apa itu dok? Kan harus jelas, nanti salah alamat ke spesialis yang beda. Iya, kalau maunya kanker payudara ya dokter bedah onkologi seperti itu. Tergantung penyakitnya masing-masing. Ya, kanker usus itu ya dokter bedah digestif seperti itu. Beda-beda ya, spesifik gitu ya. Makanya perlunya ke dokter umum dulu ya dok ya kalau di BPJS, jadi biar nggak salah arah. Datang ke rumah sakit kemana nggak tahu gitu nggak ya dok ya. Oke, ini mungkin pertanyaan penutup dan terakhir dok. Berikan pesan atau mungkin ajakan nih biar masyarakat mau hidup lebih sehat dan juga mulai aware terhadap adanya kanker yang mungkin kita nggak pahami, tapi kita perlu aware biar nanti mencegah dan proteksi dini. Jadi gini,
kanker itu merupakan suatu penyakit yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita sebisa mungkin menjaga diri kita dengan baik, dengan gaya hidup yang baik ya, supaya kita tidak terkena kanker, karena kanker itu sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan jangan lupa untuk melakukan deteksi dini, karena itu tadi dengan dilakukan deteksi dini itu akan bisa mendeteksi kanker sedini mungkin, sehingga bisa didapatkan pengobatan sedini mungkin, dan hasilnya pun akan lebih baik apabila pasien yang datang di stadium lanjut. Lalu apabila ketika mendeteksi itu didapatkan suatu kelainan, jangan takut untuk berobat ke dokter, karena harapannya dengan berobat ke dokter itu akan mendapatkan penanganan dan harapan yang baik, seperti itu. Siap, terima kasih banyak Dokter Dian sudah sharing di kesempatan kali ini. Saya ikut belajar dan semoga teman-teman dan pemirsa yang menonton episode kali ini makin aware terhadap dirinya sendiri. Ayo kita hidup sehat untuk mencegah semua penyakit-penyakit yang nggak perlu gitu ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Resin Bakery & Co yang telah support di episode kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode Healthy Lifestyle berikutnya. Sampai jumpa.